Welcome to Anatomi Jaringan Sel Tumbuhan. Assalamualaikum. Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang berjumlahkan 4 orang. Yang pertama ada Ahmad Anugrah dengan NIM 23011100. Yang kedua ada Auzia Zaidatul Amin dengan NIM 23011105. Yang ketiga ada Siti Zahra Tifalia Lubis dengan NIM 23011142, dan yang terakhir yang keempat yaitu Yuni Asvita dengan NIM 23011147. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Farmasi sebagai dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi. Langsung saja kita lihat videonya. Apa sih anatomi tumbuhan itu? Anatomi tumbuhan adalah studi terhadap komponen internal dari tumbuhan. Mirip dengan analogi anatomi manusia ataupun hewan, anatomi tumbuhan mempelajari struktur internal tumbuhan, termasuk jaringan-jaringan utama seperti parenkim, palenkim, sklerenkim, epidermis, gabus, dan jaringan pengangkut. Dan apa fungsi dan peran anatomi dalam kehidupan tumbuhan? Mari kita jawab. Fungsi dan peran yang pertama yaitu ada fotosintesis. Anatomi daun mendukung proses fotosintesis dengan menyediakan struktur seperti stomata, kloroplas, dan jaringan pembuluh untuk transportasi air dan nutrisi. Yang kedua ada transportasi. Jaringan pembuluh seperti silam dan floem membawa air, nutrisi, dan produk-produk fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga ada dukungan dan struktur. Anatomi batang dan akar memberikan dukungan struktural yang diperlukan bagi tumbuhan untuk berdiri tegak dan menyerap air serta nutrisi dari tanah. Yang keempat, ada penyimpanan. Beberapa jaringan seperti jaringan penyimpanan dalam akar, batang, ataupun buah berperan dalam menyimpan cadangan makanan dan air bagi tumbuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu proses reproduksi. Anatomi bunga, termasuk organ reproduksi seperti putik dan benang sari, memainkan peran penting dalam proses reproduksi dan pembentukan biji atau buah. Apa sih jaringan primer tumbuhan? Ayo kita lihat. Jaringan primer pertumbuhan adalah bagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan longitudinal yang berkontribusi pada penambahan panjang batang ataupun akar. Jaringan ini terdiri dari meristem apikel pada ujung akar dan batang, serta meristem interkalar di bagian tengah batang. Meristem apikel bertanggung jawab untuk pertumbuhan panjang pada ujung, sementara meristem interkalar berperan dalam pertumbuhan panjang di daerah tengah tumbuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang memiliki kemampuan membelah ataupun berkembang. Berdasarkan letaknya, meristem dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada meristem apikel, terletak pada titik tumbuh primer, yakni di ujung pucuk utama, ujung batang, dan ujung akar, berbentuk seperti kubah yang dibentuk oleh sel-sel yang membelah pada ujung tunas ataupun kuncup. Yang kedua, ada meristem interkalar, terletak di antara jaringan yang sudah diferensiasi. Pertumbuhan pada meristem ini menjadikan pertumbuhan panjang antara ruas-ruas batang. Meristem interkalar menyebabkan ruas batang pertama panjang, serta menyebabkan terbentuknya bunga. Yang terakhir adalah meristem lateral, menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar akan membesar. Aktivitas meristem ini akan membentuk jaringan sekunder. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang berada di bagian tubuh terluar suatu tumbuhan dan terdiri dari berbagai jenis sel yang berbentuk pipi dan rapat. Jaringan epidermis memiliki beberapa fungsi penting, seperti melindungi bagian dalam tumbuhan dari hama atau penyebab penyakit yang dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan, mengatur proses transpirasi pada tumbuhan, yaitu keluarnya air pada permukaan daun, mengurangi penguapan pada tumbuhan, yang dilakukan oleh stomata dan trikoma dalam lapisan epidermis, menyimpan cadangan air dalam sel-sel epidermis yang telah mengalami modifikasi menjadi bulu akar, dan
memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini dilakukan oleh stomata yang merupakan sel-sel epidermis daun yang telah mengalami modifikasi. Lapisan epidermis juga memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama adalah stomata yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan juga pertukaran air. Yang kedua ada kutikula. Fungsi kutikula adalah mencegah proses penguapan sehingga bisa juga mengurangi kadar hilangnya air yang bisa terjadi melalui epidermis bagian atas. Yang ketiga ada trikomata. Fungsi trikomata adalah mencegah terjadinya proses penguapan yang seringkali melampaui batas ataupun dengan kadar yang berlebihan. Yang terakhir ada buliform dan juga filamen. Merupakan bagian dari sel yang digunakan dalam proses penyimpanan air yang memiliki ukuran yang relatif lebih besar dibandingkan dengan ukuran sel epidermis lainnya. Apa itu jaringan xilem dan floem? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari jaringan xilem dan floem. Fungsi dari jaringan xilem pada tumbuhan yaitu untuk mengangkut air, mineral, dan nutrisi dari akar ke bagian atas tanaman, seperti batang dan daun. Xilem juga berperan dalam memberikan dukungan struktural pada tanaman. Nah, dapat dilihat pada gambar, air dan mineral juga nutrisi mengarah satu arah ke atas. Sedangkan jaringan floem dalam tumbuhan berfungsi untuk mengangkut nutrisi hasil fotosintesis seperti gula dan nutrisi lainnya dari daun ke bagian-bagian lain dalam tumbuhan. Juga dapat terlihat pada gambar, nutrisi hasil fotosintesis seperti gula dan nutrisi lainnya menyebar secara dua arah ke seluruh bagian tumbuhan. Apa itu jaringan penyokong? Jaringan penyokong adalah jaringan tumbuhan yang berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong memberikan bentuk dan stabilitas pada tumbuhan. Jaringan penyokong membuat tumbuhan memiliki bentuk dan mempertahankan bentuknya walau terjadi gangguan dari lingkungan luar. Jaringan penyokong itu terbagi menjadi jaringan kolenkim yang berfungsi memberikan kekuatan tambahan pada bagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan aktif atau mengalami tekanan mekanis, seperti daun muda dan batang muda. Lalu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim memiliki beberapa fungsi, termasuk memberikan dukungan struktural pada tumbuhan dan memberikan kekuatan mekanis. Selain itu, sklerenkim juga dapat berperan dalam transportasi air dan nutrisi melalui tumbuhan. Baiklah, kesimpulannya yaitu pada anatomi jaringan sel tumbuhan terdapat jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan kolenkim dan sklerenkim, kemudian jaringan pembuluh yang meliputi xilem dan floem. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.